Hai, aku Hankun. Selamat datang dan kita kali ini bahas hero Isabella Vincenz atau hero leader yang terakhir kali ditambahin. Sudah cukup lama. Apakah hero ini worth it buat diambil? Karena masih sering banyak yang nanya nih, jadi aku bahas. Kalau dari pandangan aku sendiri sih nggak begitu menarik. Tapi kenapa Whale banyak yang pakai? Oke, kita jadi bahas semua skillnya aja. Mulai dari yang pertama dulu ada skill rage skillnya itu 1000 butuh rage-nya. Memberikan damage 14.000 single target. Dan kalau lagi di field, nggak lagi rally dan garrison, meningkatkan damage yang diterima oleh 3 musuh sebesar 10% selama 3 detik. Ini oke aja. Lalu skill 2-nya, squad attack naik 30%, travel speed naik 15%. Oke. Terus lanjut lagi ke rally ketika nggak lagi rally dan garrison atau lagi di field, squad HP naik 30%, dan kalau di upbeat maka skill damage yang diterima berkurang 8%. Not bad though. Skill 4 ada lagi skill dimana nggak bisa dipakai rally dan garrison. Skill damage meningkat 20% dan squad kita akan menerima rage recovery 30 setiap 10 detik. Mungkin ini ya perhatian dari para whale ya, karena melihat ada skill damage naik 20% sama ada rage tambahan tuh setiap 10 detik konstan ya. Ini oke aja sebenarnya kalau menurut aku sih. Apakah ada skill yang stand out? Nggak ada. Tapi kalau misalkan dikombinasiin karena semuanya cukup oke, berarti standar A misalkan jadi bagus gitu. Dan ini sih yang paling menarik dari hero Isabella Vincenz itu, dia punya skill baru yang sangat unik untuk hero leader. Karena ada 3 jenis nih. Kalau misalkan kita bawa si Isabella ini dan harus jadi leader ya, ini kata kuncinya. Isabella itu kalau mau misalkan awaken, skill awakennya itu mau nyala, itu harus di set sebagai leader atau pemimpinnya. Kalau nggak akan nyala kalau di asisten. Ini yang perlu dicatat kalau kalian mau ngambil ini. Dan harus siapin ini juga, armament yang tipe leader ya. Untuk skill awakennya, kalau tadi diposisikan sebagai leader dan di field, maka akan ada efek istimewa ketika kalian membawa squad tipe berikut. Kalau infanteri, si skill satunya grand opening akan meningkatkan squad damage sebesar 3% selama 20 detik, dan si efeknya itu bisa ngesak 5 kali dan akan aktif ketika tidak berada dalam combat. Jadi walaupun kita udah meninggalkan, udah nggak lagi tarung, si rage-nya udah mati, dia masih aktif si efeknya ya. Grand opening itu yang mana? Yang rage skill. Jadi setiap kali rage skill ini dipakai, naik 3%. Naik lagi 6%, 9%, sampai 15%. Kayak gitu untuk efek yang infanteri. Kalau untuk yang rider, grand opening itu memberikan bonus damage ke 2 squad lain sebesar 3.500 masing-masing. Kayak efek Alien Vault ya. Dan yang terakhir ada range. Kalau squadnya isinya range-nya doang, maka si squad itu damage yang grand opening tadi naik 20%. Skill damage-nya dari 14.000 jadi 1/5 dari 14.000, 2.800 ya. Wih, tumben cepet hitung. Jadi 16.800 damage-nya, dan itu range. Ini mantap. Jadi kayak gitu untuk efek yang belum transcenditnya. Terus ada super weapon-nya. Super weapon-nya sebenarnya cukup simple kok kelihatannya ya. Di sini squad capacity-nya naik dari 6, 10, 14 ke 20. Ini yang jadi bait atau suatu hal yang menarik di mata whale tuh squad capacity, terus skill damage rage, sama efek spesial ini sih. Apakah ini oke tanpa transcendit? Oke aja, asalkan kalian punya si armamennya. Apalagi kalau kalian adalah player baru, masih coba-coba hero. Kalau misalkan pakai Isabella ini atau kalian punya armament leader, kalian bisa pakai tipe jenis apapun. Walaupun ya tetap balik lagi ke vehicle-nya, kalau misalkan yang di upgrade range doang ya
Yang lainnya tetap nggak dapet sebanyak range si buffnya. Kayak gitu untuk Isabella. Sementara kita bakal bahas tentang Transcendentnya. Di sini ada talent tree-nya juga menarik ya. Ini untuk Isabella Vincent tuh si skill setnya tuh rata bagus. Si talent tree-nya super bagus ya. Talent tree-nya super bagus. Di sini ada cooperation, skill sama leader bersamaan. Aku juga baru nyadar ya. Dimana kita tuh yang direkomendasiin kayak begini. Tapi yang bagusnya itu menurut aku ini kita bisa maksimalin si skillnya itu ke ujung sebelah kanan, terus bisa ngambil yang bawah sini si 75 rage ketika memasuki battle. Ini dua yang penting. Terus kalau yang leader kita dapat ini juga gitu, squad defense naik 20% selama 2 detik setelah menggunakan skill. Ini bagus. Yang leader itu aku carinya ini sih, leader ini bagus. Terus dari cooperation ini, dari skill ini, jadinya si hero ini tuh balance, dan balance-nya itu ada di kelas atas gitu. Jadi oke banget kalau dipakai buat field. Sayangnya sebagai catatan, banyak skill yang terbatas hanya untuk di field. Itu aja. Kalau misalkan kalian enggak, ya udah banyak misalkan hero garrison mah ada lah bang, yang lain udah awaken juga, ya udah kalau misalkan mau fokus ke field ini bisa diambil. Terus untuk transcendentnya gimana, kita bakal cek aja ya di hero ranking. Di sini yang paling tinggi si Isabella Vincentia punya Chi Angel, jadi kita langsung lihat aja di sini. Ya, si skillnya tadi dari 14.000 jadi 15.300. Dan kalau lagi di field itu bukan 3 tapi 5 squad yang damage-nya yang diterima oleh mereka itu meningkat dari 10 juga jadi 15% ya. 15%, 5 squad 3 detik, lumayan banget ya. Itu efek transcendent skill 1, skill 2-nya naiknya dikit-dikit aja. Nah ini yang aku bilang, ini adalah hero yang sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana, karena naik di transcendent itu sedikit-sedikit aja. Skill 2 naik 5%, travel speed sama. Terus ada efek aja yang baru kalau misalkan kita nyentuh mereka ngasih basic attack, si travel speed target kita itu berkurang 20% selama 5 detik. Dan efeknya itu bisa di-trigger sampai 1 kali setiap 10 detik. Ini oke-oke aja, jadinya tuh mirip kayak si kupu-kupu terbang itu ya. Hero-nya aku suka lupa namanya, mohon maaf ya. Hero rider yang kayak kupu-kupu itu. Kalau nyentuh, dia 30% berkurangnya. Kalau yang Isabella ini 20%. Dan itu oke ya. Buat whale itu pasti efek yang bagus, karena whale biasanya lambat-lambat jalannya. Lalu selanjutnya di sini ada HP-nya naik dari 10 jadi dari 10 dari 30 jadi 40. Dan kalau misalkan di-upgrade, damage-nya tetap 8% ya yang dikurangin tuh. Jadi kayak nggak beda jauh gitu, sedikit-sedikit aja. Dan di sini kalau misalkan yang ini naiknya skill damage naik 5%, dan yang tadinya 30 rage jadi 50 rage. Skill Awaken-nya, nah skill Awaken-nya kalau misalkan udah di Transcended semua, naiknya lumayan besar. Apalagi kalau misalkan kalian pemain range, ini mungkin jadi hero yang salah satu yang bisa diandalkan. Karena yang paling berasa gede mungkin di range ya, karena ada damage dari Grand Opening naik 30%. Jadinya dari 15.300 jadi berapa tuh? Sepertiga dari 15.000, 5.000 ya, jadi 20.300 lebih, 21.000 lah skill damage sekali pakai itu untuk range. Maka dari itu mungkin ini kesukaan hero-nya dari siapa namanya, Chi Angel ya. Itu untuk range. Kalau rider dari 3.500 jadi 5.000 nih, kedua target masih sama. Dan kalau misalkan infantry dari yang 3% jadi 5%, stacknya masih sama 5 ya. Ya, infanteri ini agak sedikit kurang efeknya karena kalian butuh lama untuk main di field. Harus 5 kali pakai rage skill dulu baru maksimal si damage-nya naik ke 25%. Dan kondisi squad kita udah nggak terlalu fit. Jadinya kalau untuk infanteri aku lihat ini memandang ini kurang ya. Infanteri kurang, rider oke, range lebih bagus lagi. Kayak begitu untuk Isabella Vincent ya. Selesai. Untuk kombinasinya ada di bagian strategi. Di sini katanya di partnerin sama Void Warden. Kalau menurut aku sih ini kurang ya.
Ini justru lebih bagusnya dipartnerin sama range ya, karena Boyd Warden sendiri si defense dan HP-nya agak kurang. Kalau misalkan squad ini ditarget duluan, ya bonyok duluan. Banyak yang aku lihat kalau misalkan si Isabella Vincent dipartnerin sama si Boyd Warden ini gampang mati ya. Jadinya lebih baik dipasangin sama range aja. Lagian itu skill damage-nya tinggi kok itu. Ini hero cukup balance, bisa dipartnerin ke siapa aja ya. Kalau misalkan mau maksimal ya satu tipe trupnya dan ke range kayak gitu aja sih. Talent tree udah. Paling kalau misalkan mau dipartnerin sih aku lihat kalau misalkan C-Angel ini masanginnya sama Nova. Apakah bagus? Bagus sih. Bagus banget kayaknya. Karena itu ada nambah squad capacity 20%, lalu ada skill damage naik 25% ya kalau tadi misalkan lagi udah di transcended, dan itu kan range ya. Range itu ahlinya skill damage, jadi wah dipartnerin sama Nova dia selalu untung sih. Waktu ya dia sering juga share di sini dah kalau misalkan yang squad untung tuh, dan paling sering itu squad yang paling untungnya ya. Range. Sisanya mau dipartnerin sama siapa lagi? Bebas ya, mau dipartnerin sama Ethan bisa, sama siapa aja bisa sih ini mah. Sama siapa aja bisa. Utamain ke range aja. Jadi kayak gitu untuk hero Isabella Vincent. Bagaimana menurut kalian? Apakah hero ini bagus dan kalian tertarik buat ngambil? Boleh komen. Untuk tiernya sendiri sih aku pengen bilang kalau hero ini tuh ada di bagian A+ ya. Kalau secara value ini hero tuh kalau misalkan maksimal dia bagus di fieldnya, apalagi kalau misalkan dipakai range dia bisa S. Tapi kalau misalkan untuk tipe trup lain dia nggak begitu stand out dan mahal juga, secara value nggak se-worth it S yang lain. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe, and we'll see you on the next video. Aku Han Kun, say goodbye. Bye.